Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang cawapres Anies yang masih tanda tanya, misterius. Apakah akan mengambil opsi dari internal koalisi perubahan, yaitu AHY, AHR, atau ada alternatif yang lain yang kemungkinan bisa diusahakan ataupun dicoba-coba untuk menyandingkan Anies dengan seseorang yang lebih mempunyai daya mendobrak ataupun juga yang nanti berkesempatan meraih atau merengkuh suara signifikan di Pilpres 2024. Ini sesuai nanti dari wartaekonomi.co.id ya. Apakah orang itu Mahfud MD ya? Sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Mahfud MD disebut bisa jadi cawapresnya Anies, pengamat bongkar plus minus. Memang bagus, tapi mereka berdua titik ya. Apa saja itu, langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD dinilai memiliki kapasitas cukup mumpuni sebagai kandidat calon wakil presiden cawapres dari Anies Baswedan. Hal ini diungkap oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin yang memaparkan kelebihan dan kekurangan Mahfud MD. Beliau salah satu tokoh yang bagus. Dia juga berhasil mengawal kasus pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo. Ujar Ujang kepada genpi.co Jumat 9 Desember 2022. Dengan begitu, Mahfud MD bisa menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan masuk dalam gelanggang Pilpres 2024. Meski demikian, dirinya menduga masih banyak tokoh lain yang bisa menyaingi mantan Ketua MK Mahkamah Konstitusi tersebut. Sepertinya rakyat sudah beralih kepada figur lain pada 2024. Mahfud MD harus bisa membangun citra dan elektabilitas jika mau maju dalam Pilpres 2024, jelas dia. Dirinya juga menilai Mahfud MD punya peluang menjadi cawapres dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akan tetapi hal tersebut sangat bergantung pada keputusan PKS dan Partai Demokrat, tegas dia. Ujang menduga dua parpol tersebut juga ingin mengusung kader terbaiknya karena memiliki tiket dan kendaraan politik. Meskipun kedua parpol tersebut akan mencalonkan figur lain, saya melihat bukan Mahfud MD orangnya, jelasnya. Sebab Anies membutuhkan orang yang bisa menarik pemilih dari kalangan NU, Nahdlatul Ulama, bisa mengeruk pasar ibu-ibu dan anak muda. Kapasitas Mahfud MD sebagai cawapres ada dan memang bagus. Dia bisa berpasangan dengan Anies sebagai pasangan tokoh intelektual, ungkap Ujang. Akan tetapi pasangan tersebut memiliki kekurangan, yakni memiliki basis massa menengah ke atas yang sama. Akan tetapi masa akar rumputnya kurang. Mereka berdua juga tidak punya partai, sehingga parpol tidak akan bersemangat untuk mengusung dua tokoh tersebut, tutur dia. Yaitu ya sobat sekalian, dari otak-atik ya, siapa yang akan disandingkan jadi pasangan Anies. Apakah itu dari koalisi perubahan itu sendiri, dari internal yaitu Partai Demokrat ngebet ingin mengajukan AHY sebagai cawapres Anies. Ternyata itu masih debatable ataupun masih tarik ulur ya. Itu terbukti dari sampai saat ini ya. Kalaupun itu sudah selesai urusan Anies misalnya dengan AHY, maka itu segera dideklarasikan ya. Artinya sudah ada kesepakatan dengan PKS ya. Pun PKS kita ketahui ya punya tokoh yang juga pengenlah untuk diajukan menjadi cawapres, yaitu AHR ya. Secara amat herawan, juga mempunyai pengalaman yang luar biasa ya, gubernur 2 periode, kemudian juga pernah menjadi anggota DPRD ya kalau nggak salah DKI Jakarta. Otomatis dalam hal siapa yang akan menjadi pendamping Anies itu masih juga bisa diperhitungkan untuk akhir dari tokoh dari PKS. Kemudian juga kita ketahui ternyata ada kemungkinan ya, apakah selain dari internal koalisi perubahan ada tokoh lain yang mempunyai sosok yang tentu saja bisa akan menambah perolehan suara dari partai dan juga untuk bisa menjamin kemenangan Anies ya. Ya, sosok itu banyak ya. Entah itu yang Mahfud MD misalnya. Nah, permasalahannya apakah Mahfud MD memenuhi dua hal ya.
dua hal, karena dalam kontestasi pilpres dua hal tadi, yaitu pertama ya, apakah ya dapat menambah suara signifikan untuk masing-masing partai ya, partai koalisi perubahan yaitu Demokrat, Nasdem dan PKS. Yang kedua, apakah bisa memenangkan pilpres. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab, dan tentu saja harus ada yang namanya analisis strategis, indikator-indikator yang bisa jadi pegangan kalau nantinya ya Mahfud MD ini bisa dijadikan cawapresnya Anies. Nah, memang kalau dari segi kemampuan memang mempunyai pengalaman ya, dari Mahfud MD sudah menjadi Menko Polhukam, sebelumnya jadi Hakim MK selama beberapa tahun. Tapi ya dua hal tadi ya, di belakang dari Mahfud MD itu siapa yang akan menjadi basis pemilih gitu ya, siapa yang akan menjadi basis pemilih, mengingat kembali lagi ya dua hal tadi ya, capacity to win ya, kemampuan untuk memenangkan pilpres ini yang menjadi dua hal ya, berarti capacity to earn atau mendapatkan suara signifikan. Yang kedua adalah memenangkan ya. Jadi capacity to earn ya, capacity to earn of voters ya, capacity to earn voters atau kemampuan untuk merengkuh suara ya, itu apakah signifikan ya, mengingat untuk basis massa saat ini yang sedang diincar dan juga ceruknya sangat luar biasa besar, yaitu NU ya, apakah Mahfud MD itu bisa mewakili NU ya, dan tentu saja memang tidak memiliki basis semacam itu ya. Jadi masih, kalau kita melihat Mahfud MD masih sifatnya general voters ya, pemilih yang umum yang akan memilih, ataupun nanti suara yang kalau akan jadi adalah suara yang sifatnya umum ya, bisa anak muda ataupun para pemilih cerdas dan lain sebagainya. Jadi kemudian capacity to win ya, kemampuan untuk memenangkan ini ya, yang menjadi pertimbangan juga ya. Jadi partai koalisi itu ketika mengajukan capres dan cawapres, tentu saja yang paling penting ini dua hal ini ya, akan capacity to earn of voters ya, kemampuan untuk merengkuh suara sebanyak-banyaknya, kemudian capacity to win ya, kemampuan untuk memenangkan pilpres ya. Jadi kalau dua hal ini tidak mumpuni, maka kemungkinan tidak akan jadi. Nah, kalau untuk Mahfud MD memang mempunyai kemampuan ya, tetapi kurangnya adalah basis massa yang akan didapat ketika nanti mengusung Mahfud MD ini yang sangat kurang ya. Ada calon di luar dari koalisi perubahan yang juga patut untuk diperhitungkan, yaitu yang mempunyai basis massa yang gemuk ya dari NU, yang bisa dicoba misalnya Kofifa ya. Kofifa ini masih masa basis NU yang bisa dicoba, yang tentu saja kalau ini jadi otomatis suara dari NU itu akan mengalir dan masuk ke pasangan Anies ya. Nah, ini akan patut dipertimbangkan, karena kita ketahui masa basis NU adalah masa basis yang luar biasa besar dan gemuk, terutama di sekitar Jawa Timur ya. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat adalah terkait masa capres ya, itu juga yang saat ini debatkan ataupun saling tarik ulur antara koalisi perubahan ya, antara antara Demokrat dan juga PKS ya. Tentu saja kalau ini belum selesai, kemungkinan koalisi perubahan itu tidak akan melirik keluar, karena ini aja belum selesai, apalagi untuk mencari calon di luar. Karena kalau kita melihat pertimbangannya, yaitu kenapa ya koalisi ini tidak segera dideklarasikan, dua hal ya, bagaimana terkait posisi
wapres ya. Jadi posisi wapres ini meskipun saat ini ya kelihatan tidak mempunyai pengaruh apa-apa ya, misalnya di pemerintah sekarang misalnya, wapres itu kan hanya menjalankan, bukan membuat kebijakan. Nah ini yang, tetapi ini masih akan terus dikejar oleh baik itu Demokrat maupun PKS yang sama-sama ingin memberikan mengajukan calonnya. Karena ketika misalnya presiden itu berhalangan, otomatis wapres itu akan naik gitu ya. Wapres akan naik menjadi presiden dan kemungkinan bisa menjalankan sisa masa ketika presiden itu berhalangan ya sampai 2 tahun dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua tentang komposisi kabinet yang juga menjadi perhitungan dari koalisi perubahan ya, tarik ulur ya, dan ini kembali lagi adalah sikap pragmatis partai yang akan selalu ada ya, selalu menjadi tarik ulur. Jadi penyebab ya tidak segera dideklarasikan koalisi perubahan ini antara Demokrat, PKS dan Nasdem. Nah memang sudah ada komitmen ya bahwasanya ketiga partai atau koalisi perubahan ini yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat ini akan solid ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada jaminan? Tidak ada gitu ya. Tidak ada jaminan bahwasanya koalisi perubahan ini akan solid. Mengingat ya banyak sekali godaan ya yang ada di dalam dan tentu saja godaan dari luar. Godaan di dalam tentu saja koalisi ini bisa pecah sesuai dengan masing-masing ya jika kepentingan ya masing-masing internal partai itu tidak diakomodasi. Yang godaan keluar otomatis juga sama. Ada iming-iming dari pihak istana, kubu istana, ataupun juga iming-iming dari koalisi partai yang lain ya. Misalnya ada juga skenario misalnya koalisi perubahan ini ya dari Zulfan Lindan ya, bahwasanya koalisi ini bisa bubar jalan dengan ya kalau tarik menarik ini terus dipertahankan dan tidak ada kesepakatan. Kalau ketika ini bubar jalan, maka satu ya Demokrat itu bisa ke Prabowo ya, dan itu bisa leluasa ya. Prabowo itu sudah pasti akan Gerindra itu sudah pasti akan mengajukan Prabowo sebagai calonnya. Kemudian juga ketika Demokrat itu gabung ke Prabowo, AHY ini bisa dijadikan cawapres, dan suara keduanya ya antara Gerindra dan Demokrat itu sudah mumpuni untuk presidensial threshold ya, bisa sesuai dengan syarat 115 kursi di DPR yang bisa mencalonkan satu presiden. Kemudian PKS gabung kemana ya, bisa saja gabung ke KIP ya dengan iming-iming cawapres juga ya. Satu kemungkinan untuk KIP itu bisa mengajukan Ganjar, kemudian juga mengajukan cawapres Aher menjadi cawapresnya ya. Tapi ini masih skenario bisa benar atau tidak ya, mengingat segala kemungkinan itu bisa terjadi, dan politik itu adalah possibility the art of possibility ya, seni dari segala kemungkinan. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi, skenario A, skenario B dan skenario C ya, selama melihat pragmatisme ya, melihat apa keuntungan yang akan didapat ketika satu koalisi partai ataupun partai itu bergabung dengan partai yang lain. Nah, tentu saja yang akan diincar adalah tentu saja selain cawapres adalah komposisi kabinet yang akan dijanjikan ketika koalisi perubahan itu pecah ya. Misalnya Demokrat ya yang akan misalnya kalaupun skenario batal ya koalisi perubahan ini dan gabung dengan Prabowo dengan Gerindranya, kemungkinan akan dapat wapres ya, dan itu bisa saja terjadi. Begitu juga dengan PKS. Nah kemudian kita melihat untuk sosok cawapres kembali lagi ya, banyak kemungkinan dan banyak juga hal-hal yang patut dipertimbangkan, dan kemungkinan untuk melirik calon di luar itu maka masih akan sangat mustahil ya, mengingat dari segi internal dari koalisi perubahan yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS itu masih menimbang-nimbang, dan kemungkinan ya ini skenario dugaan saja ya, kemungkinan akan tetap mempertahankan
calon cawapres dari internal koalisi perubahan, yaitu AHY ya. Karena pertama ya, AHY yang kemungkinan berpikir untuk capacity to win ya, kemampuan untuk memenangkan pilpres yang itu bisa didapatkan ya, daripada mengusung Aher dari PKS yang mungkin ya mempunyai kemampuan, tetapi untuk capacity to win itu masih sangat kurang sekali, melihat basis massa yang akan didapat ketika memilih salah satu calon dari keduanya, antara Aher dan juga AHY. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.